sengsara ya sengsara, tapi cuma sebatas sampai situ saja, karena urusan aturannya aturan dunia. Tapi kalau aturannya ini aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala, niki menceritakan tentang sombongnya orang-orang kafir, sombongnya sebagian orang Islam tapi pakai cara kafir ya. Artinya gaya-gayanya gaya-gaya orang kafir. Napa salah satunya adalah nggih menika ketika diingatkan tentang hari kiamat, naudzubillah min dzalik. Diingatkan hari kiamat, diingatkan bagaimana sengsaranya di dunia ini sebelum di akhirat. Bagaimana kalau kita ini tidak ibadah, selalu memfokuskan diri kita untuk dunia, padahal sudah dinasihati oleh para ulama, para guru-guru kita, para mubaligh, bahwa kehidupan kita ini harus dibagi, harus dibagi. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya aktivitas untuk dunia, untuk mencari nafkah, kapan aktivitas kita untuk menghadap Allah, kapan memberi hak kepada badan, kepada semuanya, niki diatur dan dinasihatkan. Karena apa? Ketika kita murat marid, ketika kita tidak jelas untuk mengatur waktu kita khususnya untuk masalah akhirat, maka siksaan yang akan datang, siksaan dunia sebelum siksaan akhirat. Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Sudah diingatkan makhluk, orang kafir Mekah, orang kafir, bahkan orang Islam. Kita ini juga diingatkan harus takut, harus benar-benar kita pikirkan apa yang ada di sekitar kita, apa yang dinasihatkan untuk akhir-akhir, untuk hari nanti di kuburan, di yaumil kiamat, tentang akhirat. Ini sudah bolak-balik para ulama, para guru-guru kita, para orang-orang penerus Rasulullah SAW selalu sayang dan mengingatkan kita. Supaya napa? Para ulama, para kiai, para habaib, para kiai, para mubaligh mengingatkan kata sengatan, supados la'allakum turhamun, supaya kita mendapatkan dirahmati. Dirahmati ini kenapa? Rahmat itu apa sih? Ya rahmat ini ya rahim, kasih sayang ya. Kasih sayang ini kenapa? Yang membawa malaikat. Biasanya kalau kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah, selalu diturunkan, selalu diikuti oleh malaikat membawa rahmat, maka suasananya akan beda. Kalau seumpama di kampung, ketika kampung niki dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan malaikat rahmat, maka antara warga yang satunya dengan warga yang lainnya akan selalu mementingkan kasih sayang, selalu mementingkan dan menghormati satu sama yang lainnya. Wujud manfaat dari malaikat yang membawa rahmat itu niku ngaten. Jadi kok saling perhatian, gotong royongnya ada kan ngaten. Seperti zaman-zaman dulu nih mbah-mbahnya aktek. Kalau dulu niku napa cara godhong niku mboten kadek golek, pakis mboten kadek golek. Napa-napa mboten sama napa mboten kadek golek. Jadi hidup di kampung yang penuh dengan gotong royong, artinya napa? Suasana rahmat, suasana kasih sayang, suasana gotong royong, ini selalu ada. Karena apa? Karena orang-orang dulu ini tidak lepas dari sholatnya walaupun kerja, tidak lepas dari dzikirnya, tidak lepas dari bersolawat, tidak lepas dari majelis taklim kan. Sehingga nuansa-nuansa kehidupan gotong royong ini ada selalu. Akhirnya apa? Kehidupan yang selalu kita dambakan sampai teng sekolah-sekolah niku kita harusnya gotong royongan ngoten. Jadi wujud gotong royongan ini tidak bisa dipaksa, memang dari hati dan yang penuh dengan rahmatnya Allah
Subhanahu wa taala yang dikirim oleh malaikat membawa rahmat. Jadi hidupnya adem ayem. Cara seumpama mboten gadah yatra niku enak. Tetep enak, tetep nedo. Tapi coba bayangkan ketika yang difokuskan kita ini baina aidina. Artinya dunia tidak fokus bagaimana kita memanggil malaikat rahmat, bagaimana agar turun rahmat. Kita tidak fokus sama itu. Maka apa yang terjadi? Terkikis sedikit demi sedikit yang namanya gotong royong. Gak dan tidak janjian kan ngoten. Akhirnya katakan banyak khususnya di kota nih kok. Maka kadang-kadang sebagian orang di desa ini buatan betah di kota kan tidak punya saudara, tidak punya tetangga. Tonggone kabeh pagi sebelum subuh kadang pagi sudah ke kantor kabeh, sudah kerja, sudah ini. Nanti jam 11 jam 10 kan gitu. Itu bagaimana kita antara mau mengikat antara satu tetangga yang lain, mau berhidup penuh dengan sayang, tidak bisa sayang. Makanya semuanya dinilai dengan uang, dinilai dengan materi. Sehingga ketika tidak ada materi, bingungnya naudzubillah. Itu ya, tapi ya sejaman ini kados ngoten. Kita sampai Indonesia kan terkenal dengan apa? Kehidupannya dengan gotong royong. Tapi sekarang mulai terkikis. Sampai kampung pun itu mulai sudah acuh tak acuh hidupnya lolo gue jare wong Banyuwangi siruk isun lolo gue kahar pira kan ngoten. Sampai dengan bahasa menghormati hak asasi manusia, akhirnya semuanya dengan begitu bebas lolo gue karena gue punya hak, lu punya hak sekarwiro kan. Sehingga tidak ada wujud kasih sayang. Karena apa? Bukan masalah apanya, kurang. Kita ini kurang menarik kurang menarik mendatangkan malaikat rahmat. Salah satunya apa? Ya ini ikut tertibul auqat ini, menjadikan bagaimana kita kerja, bagaimana ibadah, bagaimana untuk keluarga, bagaimana untuk ini ngaten. Jadi kalau kampung penuh dengan rahmat ya isinya rahmat. Kalau keluarga isinya rahmat ya rahmat. Kalau seseorang itu isinya rahmat ya rahmat kan. Isinya kasih sayang ya kasih sayang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kampung ini isinya bukan rahmat tapi panas, ya panas semua kan. Kalau keluarga isinya tidak ada rahmat, isinya ya panas terus kan. Kalau seseorang tidak dipenuhi dengan rahmatnya Allah, ya isinya ya panas terus kan gitu. Itulah makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan sebab akibat. Harus kita tidak bisa ya hidup ini tidak bisa terus bebas koyok los terjun payung bebas apa jaran mboten bisa. Karena hidup kita ini penuh dengan aturan. Kita sering menyampaikan hidup kita ini penuh aturan. Kita mulai lahir itu pun sudah diatur. Kita mulai lahir sudah diatur. Nangis ditidurkan di sini ya diatur. Sudah mulai mau pengen tengkurep diatur sama ya. Siapa yang ngatur? Ibu kita yang ngatur. Sampai besar, sampai belum balik, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini, boleh saja ke sini, tapi yang ke sana tidak boleh. Itu kan aturan kan. Sampai kita hidup sudah balik, ikut sekolah, ikut pondok, ikut pesantren, ikut mana harus ikut aturan. Bahkan di kampung bahkan yang katanya tidak ada aturan, hukum rimba itu pun ada aturan. Hukum ini kan hukum rimba. Hukum itu aturan, walaupun belakangnya rimba. Nah, salah satunya misalkan mengatakan kita saya tidak mau punya aturan, sudah bebas. Misalkan di alas ya tidak bisa, di alas tetap harus ada aturan minimal apa. Kalau tidur niku kalau malam hari tidak boleh tidur di bawah. Adung tidurnya ngisor, kadung di hutan rimba ya insyaallah saudara macan, saudara harimau, saudara serigala itu datang dan baunya kelihatan kan ya.
iki rada amis-amis mambu wedhus iki, sering mangan gulai berarti. Akhirnya dia tangkan. Jadi satu hari bahkan satu malam sudah mati kan katanya. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan yang ada di hutan kan katanya. Harus naik pun harus ada aturannya. Yang sekiranya biasanya misalkan tempat atau pohon yang tidak disenangi oleh ular besar kan katanya. Yang tahu film-filmnya, film-film pengen ono apa film-film Kamandanu kan ngoten niku enten ceritane ning komik-komik gitu. Itu menunjukkan bahwa hidup ini penuh dengan aturan. Artinya dimanapun berada kita harus mengikuti aturan. Nah, secara realita lumrahnya kalau kita ini kepingin dirahmati, kepingin dikasih oleh sesama manusia, maka harus mengikuti aturan yang diberikan oleh manusia itu sendiri. Misalkan contoh di kampung Derwono kan ada aturannya dari Pak Kadus, Pak Wo, Pak RT, RT-nya, RW-nya kan. Ketika kita berkendara ya harus mengikuti aturan lalu lintas. Saya enggak mau lampu merah, enggak mau lampu hijau, enggak mau lampu kuning, yo tafadhol monggo. Tapi mungkin 1 kali 2 kali kalau kena tilang sih lumayan. Kalau pas ditanggepi ambil bis kemudian perang ya selesai. Itu aturan-aturan. Kesimpulannya apa? Hidup di dunia apabila kepingin enak, kepingin terhormat, kepingin berwibawa, kepingin pokoknya enak, penuh dengan kasih sayang, adem ayem, maka harus mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, mengikuti aturan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Jadi semua sudah punya aturan. Di dunia ini kita punya aturan. Aturannya sudah diatur sama Allah. Ini kalau kepengen enak gini ada larangannya, tidak boleh kayak gini kan. Sama seperti aturannya manusia. Cuma resikonya lebih panjang. Jangkanya kalau aturan yang diberikan oleh Allah kalau kita langgar itu jangkanya lebih panjang. Apabila kita turuti, maka manfaat daripada kita mengikuti aturannya Gusti Allah, aturannya Rasulullah, jangkanya lebih panjang. Kalau kita seumpama tidak mengikuti aturannya lalu lintas, minimal ditabrak, minimal mati, selesai kan. Kalau kita tidak mengikuti aturan kampung, ya minimal dijauhi oleh orang kampung, dicemooh orang kampung, bahkan diusir oleh orang kampung. Paling diusir ya bisa pindah kan ngoten. Sengsara ya sengsara, tapi cuma sebatas sampai situ saja, karena urusan aturannya aturan dunia. Tapi kalau aturannya ini aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka sengsaranya, pedihnya, sakitnya, merasa terhinanya bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Dan kesimpulannya ini sudah ada contoh yang diterangkan oleh dalam surat Yasin ini tadi, bahwa arahnya orang kafir, arahnya orang yang tidak memperdulikan apa yang ada di dunia dan di akhirat, maka arahnya, jalurnya sudah jelas. Nah, ketika nanti yaumul ba'ats, yaumul di kuburan sengsara, naudzubillah min dzalik, kita yaumul ba'ats itu sengsara sampai yaumul kiamat sengsara, sampai naudzubillah min dzalik pada akhiratnya nanti juga dimasukkan ke dalam neraka. Niki jalur-jalur cerita-ceritanya yang dalam Al-Qur'an, orang-orang yang tidak mengikuti aturannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bebas, karena kita punya pikiran, monggo dipikir kan ngoten. Kalau kita kepengin berwibawa di kampung, maka hormatilah aturan di kampung. Kalau kita kepengin hormat wibawa bersama keluarga, maka hormatilah aturan yang ada di keluarga. Kalau kita kepingin disenangi keluarga, maka hormatilah keluarga. Ketika kita kepingin nikmat ada di rumah tangga, maka hormatilah aturan yang ada di rumah tangga. Itulah konsekuensi kehidupan kita. Kalau kita kepingin bernegara yang baik, hidupnya enak, maka hormatilah peraturan
peraturan yang ada yang sudah diterapkan, tentunya dengan garis bawah yang tidak yang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak sampai melarang untuk melakukan ibadah fardu, misalkan sedimat 5 waktu atau puasa Ramadan. Maka hormatilah, laksanakanlah aturan yang ada. Maka